Baik, kalau kita kembali ke masa awal-awal COVID ya, ketika itu sekitar bulan Februari ya, 2020, pertama kali kasus COVID di Indonesia masuk, kemudian nggak lama lagi pasar saham mulai terguncang ya, jadi mulai turun drastis, saham-saham big caps, blue chip, dia mulai berguguran, indeksnya turun sampai kena hold beberapa kali ya, seperti itu ya. Akhirnya ditetapkan peraturan batasan ARB 7% ya, seperti itu ya, nggak lama ya. Dan kalau kita lihat memang waktu itu lockdown juga mengkhawatirkan Indonesia sempat resesi dua periode ya seperti itu ya. Dia pertumbuhannya minus ya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari awal pandemi sampai recovery ya sekitar 2022 ya seperti itu ya. Sampai dengan 2023 ini. Nah, kalau kita lihat memang saat terbaik untuk investasi di saham adalah ketika pasar saham itu berdarah-darah ya sampai merah gitu ya. Jadi saya akan membahas di sini salah satu konglomerat ya, toko politik juga, Sandiaga Uno ya. Dia untung di saham ya. Pandemi itu justru membawa berkah ya. Kekayaannya dari saham itu dia berlimpah. Jadi dia untung sampai dengan 8 triliun ya. Kalau kita bicara dari pandemi, lowesnya sampai dengan puncaknya eh, sekitar 2022 April ya seperti itu ya. Nah, setelah sampai puncaknya, dia sahamnya saat ini sudah terkoreksi sekitar 40% ya. Jadi naik 650%-an kurang lebih ya, kemudian terkoreksi 40% ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat eh, kepemilikan dari Sandiaga Uno ya, di sini ya. Jadi bentar saya dari sini ya. Ini dari aplikasi Stockbit ya, sekuritas Stockbit ya. Jadi kalau kita lihat di sini sejak track recordnya di sini mulai 2 Oktober 2018 ya, itu kepemilikannya 27,35% dan kemudian beberapa periode di sini dia mulai menjual kepemilikannya, tapi dia stop sampai dengan 2019 April 15 ya, 15 April 2019 dia stop ya. Itu sebelum pandemi dan setelah pandemi ini stoknya bertambah banyak ya sampai 2,3 miliar karena ada stock split ya, jadi stock split perusahaan sahamnya ya. Jadi dia berlimpah, tapi nilainya kurang lebih sama ya, nggak mempengaruhi ya. Nah, kalau kita ambil perhitungannya ya, kira-kira untungnya berapa tuh? Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini keuntungannya ya, itu dari 2,3 miliar saham ya, dan harga lowest pandeminya 524, ini sudah memperhitungkan stock splitnya ya, dan harga highest-nya di 3970, maka keuntungannya itu sekitar 650% lebih ya. Kalau dari harga highest-nya, dari lowest-nya ya, seperti itu ya. Jadi dari valuasi 1,2 triliun, dia naik sampai 9,2 triliun ya di puncaknya. Jadi untungnya 8 triliun. Nah, kalau kita lihat dari closing-nya hari Jumat ya, tanggal 3 Maret ya, seperti itu ya. Dia valuasinya turun drastis ya sampai 4 triliun ya, tapi dia masih untung ya, seperti itu ya. Maksud saya turun sampai 5,3 triliun, tapi dia masih untung 4 triliunan ya, seperti itu ya. Nah, kita juga mungkin berpikir ya, kenapa kok Pak Sandi itu nggak jual sahamnya ketika di puncaknya ya 3.900 lebih ya. Nah, dia untungnya sampai 8 triliun loh seperti itu ya. Lumayan ya. Kalau dia jual semuanya, dia bisa buyback dan kepemilikannya bisa 2 kali lipat ya seperti itu ya, atau berkali lipat ya seperti itu ya. Nah, memang kita nggak tahu pasti ya alasannya Sandiaga Uno kenapa dia masih hold sahamnya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini, memang sayang ya, 5 triliunan kurang lebih ya. Ya kurang lebih hampir 5 triliun ya. Ini menguap begitu saja gitu ya. Nah, kita coba kembali ke sahamnya ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya di sini ya, dari harga highest-nya 3970 sampai dengan lowest-nya ini dia turunnya 46,1% ya. Dan kalau dari harga highest-nya 3970 sampai harga penutupan terakhir 3 Maret 2023 itu 2280 ya penutupannya. Dia sudah turun 42,57% ya. Mungkin bagi tipe trader atau investor yang suka bottom fishing ini untuk SRTG ini adalah kesempatan yang baik untuk buy ya. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu saya juga sudah ada buy untuk SRTG, kemudian dia naik kan, turun lagi, saya jual kena trailing stop dan stop loss ya. Jadi tadi saya lihat
sudah habis ya kepemilikan saya di SRTG. Memang saya nggak belinya nggak banyak karena kecenderungannya ini masih cenderung sideways-nya di bawah. Jadi kebanyakan saya nggak seberapa suka untuk masuk banyak ya kalau dia masih cenderung sideways di bawah ya karena masih beresiko ya. Nah, kalau kita lihat memang ini menarik ya karena sudah turun sebelumnya 46%. Tapi kalau kita lihat dari bulanannya, monthly-nya, bentar. Ini dia dari kenaikan sebelumnya 657%, ini dia turunnya 46% ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini masih ada peluang untuk turun lagi karena dia masih testing supportnya ya, terus terang seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi yang punya sahamnya, bagaimana Pak Sundar? Apakah dijual dulu atau masih hold atau tambah lagi ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini low sebelumnya itu di area 2140 ya. Ini kalau kita lihat ini low-nya di Juli ya 2022 ya. Nah, kemudian dia rebound, tapi reboundnya juga nggak lama, dia turun lagi cenderung sideways ya. Jadi saat ini dia akan testing area low-nya di sini ya, 2140. Yang sudah punya sahamnya, jangan lupa kalau dia turun di banyak 2140, lebih baik jual dulu ya untuk SRTG ya. Karena kalau dia turun di bawahnya 2140, dia bisa testing area support berikutnya sekitar 1600-an di sini ya. Ketika dia naik tinggi, kemudian dia pullback ya, sekitar kalau ada 1600 dengan 1500-an ya. 1500 sampai dengan 1600. Jadi turunnya bisa lebih dalam lagi ya. Nah, yang mau buy mungkin tertarik dengan, wah ini sudah turun 46% Pak Sunar, hampir 50% kan. Nah, apakah sudah saatnya untuk buy? Nah, kalau bicara mengenai saham-saham yang downtrend seperti ini ya, eh, memang sebelumnya uptrend. Primary trendnya sebenarnya kalau kita lihat primary trendnya jangka panjangnya ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Tapi jangka pendeknya dan menengahnya ini cenderung koreksi ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy, saran saya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini bulan ini ya high-nya di 2380 ya. Kemudian high-nya bulan lalu di Februari high-nya di 2460. Jadi kita kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 2380. Kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya 2460 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi strateginya kita lihatnya ke atas ya. Jadi kalau kita ini saya zoomkan ya. Ini kan grafik bulanan. Kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik ke atasnya 2380. Jadi sistemnya average up ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 2460, kita tambah lagi. Naik lagi ke atas 2580, kita tambah lagi. Jadi buy-nya bertahap. Kenapa nggak langsung buy semuanya Pak Sunar? Masuk aja sebanyak-banyaknya. Ini kan lumayan menarik ya, seperti itu. Karena sebelumnya dia ekor panjang, rebound mantul ya, seperti itu ya. Tapi arahnya masih cenderung turun. Jadi hati-hati ya, seperti itu ya. Apalagi ya, ini saya hanya mengingatkan aja, nanti kurang lebih sekitar 1 April. Ini keputusannya sudah keluar ya. Jadi OJK sudah melakukan normalisasi dari relaksasi COVID-19 pandemi ya seperti itu ya. Jadi akan dikembalikan seperti semula. Jadi yang sebelumnya jam perdagangan bursa itu diperpendek, kemudian akan dikembalikan ya. Nah juga batasan auto reject ARA dan ARB itu akan simetris lagi ya. Jadi kalau simetris ini turunnya bisa lebih dari 7% ya seperti itu ya. Jadi hati-hati aja, jangan lupa pasang stop loss-nya. Karena biasanya apa yang naik tinggi itu bisa saja terkoreksi dalam ya gitu. Tapi bukan berarti saya mendoakan turun atau meramal gitu ya istilahnya, bakalan turun enggak. Tapi kalau dari teknikalnya di sini ini cenderung sideways di atas ya. Tapi kalau broken dari low-nya 2140 maka saatnya untuk keluar dulu untuk saham SRTG ini ya. Nah, terkait dengan pemilu ya kan kalau kita lihat bicara mengenai politik ya, menyinggung sedikit ya. Jadi Sandiaga Uno itu kan terlihat ya kalau kita lihat dari pemberitaan media massa ya, dia sedang melobi beberapa partai politik ya untuk menjadi cawapres ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat apakah nanti ada hubungannya emiten sahamnya akan dinaikkan tinggi lagi karena dia mungkin nanti sukses untuk jadi cawapres ya. Ya mudah-mudahan aja kita doakan yang terbaik ya. Ya saya nggak pendukung setia Sandiaga Uno enggak sih. Terus terang aja saya nggak di politik ya. Ya tapi ya kita mendoakan yang terbaik aja ya. Kalau dia terpilih ya bersyukur juga. Ya kan kalau dari segi sahamnya ya ada kemungkinan dia naik ya. Kalau sahamnya naik ya kita cuannya atau profitnya lumayan ya gitu ya. Jadi kalau turun seperti ini kita jangan langsung buy. Ya jangan ikutin saya. Memang saya buy tapi saya buy-nya nggak banyak ya. Kalau rebound untuk sedikit ya. Ada yang kena trailing stop, ada yang kena stop loss ya saya jual ya seperti itu.
tapi masih cukup menarik lah ya kalau dia naik lagi ke atas 2380 ya. Eh, karena untuk bulan ini kan dia hanya 2380. Jadi kalau kita bicara mengenai saham, kalau kita lihat trennya ini sudah mulai turun ya, sideways tapi dia turun gini ya. Nah, itu kita belinya jangan baiknya sekarang terus turun lagi di average down, turun lagi di average down ya. Ya kalau dia naik, kalau dia turun lagi sampai paling bawah di sini, ya kita kan nggak akan pernah tahu ya pasti ya, gitu ya. Karena kalau perusahaan holding investasi seperti ini ya, seperti SRTG, kalau kita lihat dari EPS-nya per kuartal ya, itu bisa naik tinggi EPS-nya, earning per share-nya ya. Kemudian dia bisa earning per share-nya bisa turun dalam, minus dalam ya seperti itu ya. Ya perusahaan holding investasi memang seperti itu ya. Bahkan revenue-nya juga perhitungannya bisa minus juga seperti itu ya. Fluktuasinya juga kita nggak tahu ya. Makanya untuk saham seperti ini bisa cuan banyak tapi bisa profit, bisa loss banyak juga seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya pembahasan saya untuk SRTG. Yang belum kenal, yang barusan kenal ya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat ya. Jangan lupa cek video juga yang lainnya untuk minggu ini ya. Beberapa saham saya sudah bahas. Terima kasih.